mendengar saudara kita Akhi Septian membacakan Kitab Tauhid. Silakan. Makna tauhid dan macamnya. Pasal 1, tauhid rububiyah. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya, serta mensucikannya dari kekurangan dan cacat. Dengan demikian, tauhid ada 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Setiap macam tauhid memiliki makna yang harus dijelaskan agar jelas perbedaannya antara ketiganya. Makna tauhid rububiyah. Baca pelan-pelan biar bisa dipahami. Coba diulang, Sep. Di pasal 1 ya. Ya, Pasal 1, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Terus tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah. Dalam rububiyah. Tauhid meyakini keesaan Allah dalam rububiyah. Terus keesaan Allah apa maksudnya? Apa Pak Gatot? Apa maksudnya keesaan Allah? Allah sebagai satu-satunya. Esa itu tunggal kan ya? Tunggalan Allah. Dalam hal itu rububiyah ya. Sebutnya iya, karena berhubungan dengan Rabb, rububiyah. Oke, lanjut. Ikhlas beribadah kepadanya, menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya, serta mensucikannya dari kekurangan dan cacat. Iya, mensucikan dari kekurangan dan cacat. Itu Pak Gatot bawa itu. Iya, bawa. Enggak apa-apa, benar-benar. Iya, emang itu syarah itu. Itu syarahnya. Iya. Lanjut, Sob. Dengan demikian, tauhid ada 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Iya, tauhid terbagi menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan taksim atau pembagiannya itu berdasarkan istiqra. Istiqra itu apa? Istiqra itu penelitian. Penelitian para ulama dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi ketika antum mencari tahu dari mana penetapan tauhid terbagi menjadi 3, itu dari penelitiannya para ulama, istiqro'nya para ulama. Para ulama menyimpulkan dari ayat Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sekian banyak ayat, dari seluruh ayat Al-Quran dan hadis Nabi, maka ditetapkanlah tauhid menjadi 3 bagian. Seperti menetapkan ilmu tajwid. Yang ilmu tajwid secara penamaan di masa Nabi itu tidak ada. Tidak ada yang disebut dengan ilmu tajwid. Artinya secara penamaan pelajaran tajwid itu tidak ada. Artinya di masa itu yang ada adalah praktek membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Tapi penamaan itu belum ada. Ya, maka penamaan itu datang berikutnya. Jadi dinamakanlah misalnya ikhfa, iqlab, ilhar. Itu juga penamaan itu berdasarkan istiqra. Istiqra itu penelitian dan kesepakatan para ulama, menamakanlah huruf-huruf hijaiyah. Setelah itu dinamakanlah huruf-huruf, nanti ada huruf isti'la, ada huruf isti'fal, ada huruf itbaq, dan seterusnya. Oke, jadilah sampai hari ini disebut dengan ilmu tajwid. Dari mana asal muasalnya? Dari ucapan yang sudah ada, dari qiraah pembaca Al-Quran yang sudah ada. Dipelajari oleh ulama, maka para ulama memberikan nama. Memang secara nama belum ada di masa itu, tetapi secara pembacaan sudah ada. Sehingga tidak bisa dikatakan sesuatu hal yang baru.
Sesuatu hal yang baru adalah sesuatu yang memang tidak ada asal muasalnya, baik namanya maupun pengucapannya ataupun pengamalannya, maka itu dinamakan yang baru. Adapun ilmu tajwid dikatakan sebagai sesuatu yang baru, iya, secara nama. Tetapi secara praktek itu sudah ada di masa Nabi SAW itu sudah ada. Bisa dipahami enggak? Ya, secara praktek mereka membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Cuman belum dinamakan, itu namanya dinamakan ahkamut tajwidiyah. Gitu, awsaful huruf gitu. Jadi setelah itu berjalan waktu para ulama menggali, mempelajari dan mereka menamakanlah jadi pelajaran ilmu tajwid. Nah, demikian juga dengan pembagian tauhid. Gitu. Kalau mungkin ada pertanyaan dari diri kita atau dari teman kita, apakah ada penamaan tauhid menjadi 3 di masa Nabi? Di masa Nabi kita jawab nggak ada. Secara penamaan nggak ada. Tetapi secara konteks ayat dan hadis itu sudah ada. Cuman belum dinamakan. Maka penamaan itu datang belakangan. Oke? Dan itu ya, secara penamaan itu sesuatu yang baru. Tetapi secara praktek tauhid memang sudah terbagi menjadi 3 berdasarkan seluruh ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Sehingga tidak bisa dikatakan bid'ah. Tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu hal yang baru. Kenapa? Karena sudah ada. Sesuatu yang baru adalah yang benar-benar nggak ada asal muasalnya. Baik perkataan, baik perbuatan, baik ketetapan dan seterusnya. Adapun rububiyah, uluhiyah dan asma sifat itu sudah ada di dalam Al-Quran. Secara ayat-ayat, secara hadis-hadis Nabi SAW. Dan kemudian para ulama beristiqra' dalil, makanya disebut dengan dalilul istiqra', yaitu disepakati oleh para ulama. Dinamakan oleh para ulama. Jadilah ilmu tauhid gitu. Jadilah ilmu tauhid dan terbagilah tauhid menjadi 3. Bisa dipahami enggak? Gitu. Jadi ketika ketika penamaan itu atau penamaan tauhid itu tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu hal yang bid'ah. Gitu. Bisa difahami karena sebagian dari teman-teman saudara kita kaum muslimin menganggap pembagian itu bid'ah, penamaan itu bid'ah. Maka diberikan penjelasan gitu. Sama dengan mushaf. Mushaf dulu dengan mushaf hari ini berbentuk tidak sama. Dulu terpisah-pisah, sekarang dijadikan satu. Gitu. Ya, ngerti ya, Septi? Lanjut. Setiap macam tauhid memiliki makna yang harus dijelaskan agar jelas perbedaannya antara ketiganya. Ya, ketiganya memiliki makna masing-masing. Ya, ketiganya memiliki makna sendiri-sendiri. Dan ketiganya harus dipisahkan, gitu. Harus berjalan dengan ketentuannya sendiri-sendiri. Ada rububiyah sendiri, uluhiyah sendiri, asma wa sifat sendiri. Dia punya makna sendiri-sendiri. Silakan. A. Makna tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrik terhadapnya. Ya. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan seluruh makhluk. Allah berfirman, Allah menciptakan segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 62. Oke. Jadi tauhid rububiyah pengertiannya adalah segala apa yang dilakukan atau diperbuat oleh Allah. Ya, rububiyah itu dia. Ini kita harus mengerti. Ya, rububiyah adalah sesuatu atau tauhid yang berkaitan, ya, kita harus mengesahkan apa yang menjadi perbuatan-perbuatan Allah. Artinya apa? Bahwasannya perbuatan-perbuatan Allah itu Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa melakukannya. Itu yang disebutkan mengesahkan Allah dalam rububiyah. Ya, mengesahkan Allah dalam rububiyah maksudnya adalah
meyakini kalau perbuatan-perbuatan itu memang dia sendiri yang bisa, selain dia nggak ada yang bisa. Ya, selain Allah tidak ada yang bisa. Itu yang disebut dengan mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Adapun rububiyah itu sendiri berkaitan ataupun berhubungan dengan apa? Fi'il atau perbuatannya Allah gitu. Rububiyah berkaitan dengan perbuatannya Allah tabaraka wa taala. Jelas ya? Ada soal? Apa? Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau bertanya? Kenapa muslimin kita yang tadi menganggap itu sebagai bidah, apakah mereka nggak mau mempelajarinya, apakah mereka menolak kebenaran itu? Dan mereka sendiri kan muslim dan mereka Iya, tentunya apa ya? Sebagaimana kita juga dulu mungkin tidak mempelajarinya atau belum mempelajarinya, begitulah kondisi mereka hari ini. Kenapa dulu kita tidak mempelajarinya gitu. Kita kan juga termasuk bagian dari yang belum mempelajari dulu. Ya enggak? Apa alasan kita? Ya mungkin karena kita tidak dapat satu pelajaran seperti ini, ya kan? Pelajaran tauhid kayak gini kan bukan pelajaran yang baru. Ya kan? Cuman kali ini aja kita baru ketemu ada pelajaran seperti pelajaran ini. Gitu. Itu ya balik lagi kepada petunjuk Allah. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa, tentunya banyak sebabnya. Banyak sebabnya. Bisa jadi ruang lingkup. Ruang lingkup dia adalah seperti kita dulu, tidak dipelajari hal ini. Gitu. Kita tidak mendapatkan ilmu seperti ilmu yang kita dapatkan hari ini. Gitu. Atau kemungkinan lain juga kitanya nggak belajar kan? Ya kan, kitanya nggak menuntut ilmu. Secara otomatis kita nggak tahu. Gitu. Itu alasan yang kita andaikan ada itu pada diri kita. Kan kita juga kan nggak tahu dulunya. Di antara alasan kita nggak tahu karena kita nggak dapat pelajaran tentang kayak ini. Yang kedua, kita juga dulu bukan orang yang suka belajar. Atau orang yang menuntut ilmu. Sehingga pengetahuan itu nggak sampai pada diri kita. Gitu. Pengetahuan itu nggak sampai sama diri kita. Makanya dikatakan kata Nabi SAW, badal Islam ghoriban, fasayaudu ghoriban. Islam itu datang dalam kondisi yang dianggap asing. Ajaran-ajaran Islam itu datang dianggap asing oleh orang yang sudah ada. Karena dianggap menyelisihi atau berbeda dengan apa yang sudah ada. Kemudian makin lama redup kembali. Pada akhirnya akan timbul kembali, ketika akan timbul kembali seperti asing lagi. Gitu, seperti asing lagi. Paham ya? Akhirnya apa? Itulah yang menjadi sebab karena keterasingan namanya asing. Ya, namanya gharib. Yang namanya asing tentu tidak semua orang yang tahu. Gitu. Dia butuh proses untuk orang bisa tahu. Gitu, dia butuh proses. Gitu, wallahu a'lam bishawab. apakah menjadi penyebab kerusakan tauhid dengan mereka tidak menerima atau memahami tiga tauhid itu? Iya, tentunya seperti kita dulu. Artinya jawaban pertanyaan antum itu bisa dinisbatkan kepada kita juga. Karena kondisi mereka, kondisi saudara kita hari ini, kondisi kita dulu. Ya nggak sih? Ya kan? Kondisi mereka hari ini adalah kondisi kita dulu. Ya kan? Dulunya kan kita kayak mereka. Kayak saudara kita hari ini. Kenapa? Tadi alasannya apa? Kitanya nggak belajar.
Kitanya bukan seorang penuntut ilmu. Betul Pak Gatot ya? Gimana? Terus yang kedua, kita nggak ada koneksi untuk mempelajari seperti pelajaran kita hari ini. Bahkan kita mencemooh pelajaran seperti pelajaran hari ini. Menganggap sesuatu hal yang berbeda, menakutkan. Ya kan? Gitu. Sehingga terjadilah kekeliruan ataupun kesalahan dalam masalah akidah. Gitu. Dalam masalah akidah. Paham nggak? Jadi ketika pertanyaannya apakah tidak menimbulkan kerusakan? Iya, jawabannya tentu menimbulkan kerusakan. Terus kalau kita tanya kenapa, kita tanya diri kita. Karena itu jawaban konkret. Paham nggak? Jawaban konkret yang ada pada mereka hari ini itu juga berada pada diri kita dulu. Ya nggak sih? Kondisi saudara kita hari ini itu kondisi kita dulu. Dan alhamdulillah segala puji milik Allah. Hari ini Allah telah berikan kita petunjuk. Allah berikan kita hidayah sehingga kita bisa menuntut ilmu, sehingga kita bisa belajar, sehingga kita bisa selangkah lebih ke depan dibandingkan saudara-saudara kita yang lainnya. Nazan ya. Kita salat dulu ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Udah bilang azan. Iya. Ulama mana dulu nih? Ulama NU. Itu yang mengatakan itu Pak. Kan internet itu kan yang bicara itu kan bukan. Waalaikumsalam. Belakang Udah ada orang belakang kan. kita bubar Belakang beda. Belakang bukan belakang. Dulu udah jalan. Udah Hah? Udah saya bilang udah. Udah jalan. Udah. Tasik. Ini matiin aja Bang. Tapi hari ini gitu kan. Sore ini kalau giginya putih. Iya. Mengadang dulu. Bagikan dong Mas. Bagikan enggak? Enggak ada lagi cuma satu saja. Enggak ada lagi cuma satu. Mau dibagiin kemana? Udah bisa masuk ke beranda Bang. Oke.